Tapi dok, jelas dok. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang ini kita akan mendengarkan ya sedikit kuliah mengenai diagnosis dan tata laksana dari osteoporosis. Jadi osteoporosis ini kalau nggak salah untuk kompetensi kalian hanya kompetensi 3. Ya, jadi bukan untuk tata laksana secara komprehensif, karena yang akan melakukan tata laksana secara komprehensif adalah dokter spesialis ya. Jadi memang osteoporosis ini termasuk kalau didengar sehari-hari banyak sekali orang sudah sebut, oh osteoporosis, tulangnya udah keropos, tapi ternyata tata laksananya itu tidak segampang dalam penyebutannya sehari-hari ya. Jadi sebagai pendahuluan, osteoporosis merupakan salah satu dari penyakit skeletal sistemik yang bersifat progresif yang ditandai dengan adanya penurunan dari massa tulang dan adanya penurunan dari mikroarsitek tulang. Oke, jadi adanya karakteristik dari rendahnya massa tulang dan adanya penurunan dari mikroarsitekturnya. Jadi struktur yang di dalamnya yang sudah mulai ada penurunan. Dengan konsekuensi peningkatan di dalam fragilitas tulang dan kerentanan terhadap fraktur ya. Jadi osteoporosis itu massa yang menurun, kemudian struktur di dalam yang sudah mulai juga berkurang, akhirnya dia sangat fragile, sangat-sangat kaku ya. Jadi kalau jatuh sedikit saja bisa patah ya, seperti itu. Jadi osteoporosis mempengaruhi sebagian besar penduduk di dunia, baik pada laki-laki dan maupun wanita, pada semua ras, dan prevalensinya akan meningkat seiring dengan pertambahan usia dari populasi itu. Penyakit ini adalah penyakit silent ya, jadi dia adalah penyakit yang tidak diketahui, jadi biasanya tidak menimbulkan gejala pada pasien apapun, kecuali pasien telah mengalami patah tulang. Dan patah tulang ini akan menyebabkan penyakit yang lebih bermasalah di kemudian hari dan bahkan menyebabkan kematian di kemudian hari. Osteoporosis adalah penyakit kronik yang bersifat silent seperti hipertensi dan diabetes dan dia biasanya baru didiagnosa setelah muncul gejala seperti dalam hal ini adalah fraktur. Diperkirakan di seluruh dunia yang mengalami osteoporosis dengan fraktur pada panggul itu sekitar 200 juta lebih. Dilaporkan baik pada Eropa maupun pada Amerika Serikat, 30% wanita mengalami osteoporosis dan diperkirakan 40% postmenopause wanita dan 30% pria akan menderita fraktur di kemudian hari. Ini dari jurnal Southern di European Dermatology. Suatu penelitian prospektif telah menunjukkan bahwa risiko dari fraktur akan meningkat seiring dengan adanya penurunan dalam bone mineral density. Osteoporosis didefinisikan berdasarkan hasil dari pemeriksaan massa tulang berdasarkan penilaian dari pemeriksaan BMD. Jadi BMD ini salah satu pemeriksaan, nanti ada berbagai macam pemeriksaan yang bisa menilai BMD, dan itu adalah salah satunya adalah penggunaan DEXA ya. DEXA itu adalah singkatan dari Dual Energy X-ray Absorptiometry ya.
Jadi untuk mendiagnosa osteoporosis kita menggunakan pemisahan BMD atau salah satu alatnya yang paling yang ada di Indonesia ini di Makassar juga ada DEXA. Jadi osteoporosis ya, di sini kita melihat bagaimana metabolisme kalsium dan bagaimana turnover dari tulang itu sangat dipengaruhi oleh hormon. Kalsium sangat diperlukan tubuh untuk proses pembekuan darah, kontraksi otot, fungsi saraf, pelepasan neurotransmitter, dan integritas membran. Jadi kalau ada seseorang dengan hipokalsemik, maka akan terjadi penggangguan dalam pembekuan darah, gangguan dalam kontraksi otot, bisa sebut kejang-kejang, bisa juga lemes ya. Adanya gangguan pada fungsi saraf, bisa parestesik, kram-kram, kesemutan, adanya gangguan pada pelepasan neurotransmitter dan integritas membran yang mudah lepas. Nah, di sini kita bisa lihat patofisiologi kalsium di dalam tubuh ya. Jadi kalsium itu di ekstraseluler itu terikat protein plasma, terutama pada albumin sekitar 45%, dan 10% bersifat kompleks dengan buffer anionik seperti sitrat, jadi kalsium sitrat, kalsium fosfat, dan 45% dalam bentuk ion. Jadi 45% adalah kalsium 2+. 45% diikat dalam albumin dan 10% diikat berdasarkan bentuk buffer ya. Kemudian tulang merupakan gudang kalsium dari 1.300 sampai 1.000 gram kalsium, 99% tersimpan di dalam tulang. Bentuknya di dalam tulang disimpan dalam bentuk hidroksi apatik ya, kalsium fosfat. Inilah rumus kimianya ya. Kecepatan perubahan kalsium dalam tulang dan ke kalsium ekstraseluler dipengaruhi oleh obat-obatan, hormonal, vitamin, dan faktor-faktor lain. Obat-obatan yang mempengaruhi metabolisme kalsium antara lain heparin, steroid, antikonvulsan, dan diuretik. Kalau hormon-hormon yang mempengaruhi yaitu hormon glukokortikoid, hormon tiroid atau paratiroid, hormon estrogen, testosteron, dan hormon pertumbuhan. Dan yang terakhir adalah insulin. Vitamin yang mempengaruhi pertumbuhan metabolisme kalsium pada tulang adalah vitamin D, dan faktor lain yang secara langsung mempengaruhi bone turnover atau konsentrasi kalsium pada cairan interstisial. Nah, di sini pada tulang yang merupakan gudang kalsium didapatkan terdiri dari bahan organik dan 70% bahan mineral. Jadi yang lebih banyak pada tulang itu adalah bahan mineralnya daripada bahan organiknya. Bahan organik terdiri dari matriks dan sel-sel, di mana matriks yang merupakan 98% dari bahan organik ini paling besar terdapat kolagen. Dan kemudian didapatkan osteokalsin, osteolektin, protein, proteolipid, dan lain-lain. Dan didapatkan sel-sel yang paling banyak adalah sel osteoblast, osteoklast, dan osteosit. Jadi osteoblast ini adalah sel yang membentuk osteosit yang baru. Osteoklast adalah sel yang menghancurkan osteosit dan menjadi kalsium kembali untuk diolah kembali menjadi kalsium. Mineral yang paling banyak adalah disimpan adalah hidroksiapatik yang tadi ya, kalsium yang disimpan di dalam tulang. Kemudian sebagian besar juga dalam bentuk kalsium fosfat, juga terdapat magnesium, kalium, fosfor, dan klorin. Jadi di dalam tubuh kita itu sekitar 1.300 gram tulang kalsium yang ada itu disimpan 99% dalam tulang dan sisanya disimpan dalam cairan ekstraseluler dan di dalam sel. Normalnya kalsium plasma di dalam tubuh itu sekitar 8,5 sampai 10,4. Jadi apabila kurang dari 8,5 maka disebut hipokalsemia, lebih dari 10,4 kita sebut hiperkalsemia. Nah, normalnya kalsium plasma ini 45% berikatan dengan protein, 10% dengan buffer ionik, dan 45% dalam bentuk ion. Ini biasa juga bisa diperiksa pada elektrolit kalsium ya, kalsium elektrolit. Nah, efek fisiologi dari kalsium ini juga biasanya sangat mempengaruhi pada bentuk ioniknya. Jadi biasanya kalau pasien muda kejang atau pasien muda terjadi tremor ya, itu biasanya karena kalsium di dalam ion itu sangat rendah. Metabolisme kalsium dipengaruhi oleh hormon. Pengaruh langsung adalah hormon paratiroid, mobilisasi kalsium dari tulang, meningkatkan ekspresi protein,
dan disekresi oleh glandula paratiroidea. Kalsitriol meningkatkan absorpsi kalsium dibentuk dari vitamin D dan hidroksilasi berurutan di hati dan ginjal. Kalsitonin menghambat absorpsi tulang disekresi oleh glandula tiroidea. Jadi biasanya pada pasien-pasien yang mengalami operasi tiroid, hati-hati, ini akan terjadi biasanya gangguan pada metabolisme kalsium. Jadi paling sering komplikasi pada orang post tiroidektomi itu adalah terangkatnya paratiroid atau adanya ini kalsitoninnya juga terganggu. Jadi dia biasanya akan terjadi hipokalsemia. Secara tidak langsung dia dipengaruhi oleh hormon glukokortikoid, estrogen, dan faktor pertumbuhan. Ini adalah homeostasis kalsium dan regulasinya oleh hormon paratiroid dan kalsitriol. Jadi hormon paratiroid akan menghasilkan paratiroid hormon yang akan bekerja pada ginjal dan tulang. Di tulang dia akan meningkatkan ekspresi meningkatkan buntun oval, jadi dia meningkatkan kerja osteoklas sehingga terjadi peningkatan pada plasma kalsium, ya. Nah, peningkatan plasma kalsium ini akan dianulir oleh hormon paratiroid untuk kemudian dipengaruhi ke tulang. Jadi kalau dia meningkat paratiroid hormonnya, maka akan meningkat sehingga terjadi peningkatan kalsium di dalam tubuh. Ya, jadi kalau diangkat maka hormon paratiroidnya hilang. Absorpsi kalsium ya dari tulang sehingga meningkatkan kadar kalsium, maka kalsiumnya akan rendah. Gitu. Nah, untuk di ginjal, paratiroid hormon ini akan menurunkan pada ekspresi kalsium di urin sehingga juga akan meningkatkan terjadinya peningkatan pada kalsium plasma. Ya, seperti itu. Kemudian kalsitriol juga akan mempengaruhi ya, vitamin D ini akan mempengaruhi tulang supaya dia bisa meningkatkan plasma kalsium, dan kalau di intestin ya dia ke arah usus dia bisa meningkatkan absorpsi dari kalsium di usus. Jadi sumber kalsium di dalam metabolisme kalsium di dalam tubuh kita itu sangat dipengaruhi pada organ ginjal, tulang, dan usus. Jadi kalau hipokalsemi maka harus ditingkatkan absorpsi pada usus, harus ditingkatkan osteoklas sehingga terjadi penghancuran benda-benda osteosit itu sehingga menghasilkan kalsium dan adanya penurunan pada ekspresi kalsium di ginjal. Ini adalah bagaimana homeostasis pada kalsium supaya kadarnya tetap di dalam tubuh kita. Jadi kalau ada gangguan pada ini, ada gangguan pada kalsitriolnya, ada gangguan itu maka akan terjadi gangguan pada sistem homeostasis dari kalsium ini. Jadi pada intake dari makanan ya, diet kalsium, obat-obatan ya, diet oksalat sendiri dan penyakit-penyakit lain ya, ini semua bisa menyebabkan adanya bagaimana kadar kalsium di dalam plasma. Jadi kalau diet kalsium yang banyak bisa meningkatkan kadar kalsium plasma, penggunaan obat-obatan glukokortikoid, phenytoin, dan lain-lain bisa menurunkan kalsium plasma. Diet oksalat juga dia bisa menurunkan kadar kalsium plasma. Kemudian adanya penyakit diare, penyakit kronik intestinal juga bisa menghambat absorpsi kalsium di dalam usus sehingga bisa menyebabkan penurunan dari kalsium plasma. Kemudian kalsium plasma ini sebelum diekspresi dipengaruhi oleh hormon paratiroid hormon. Kalau dia misalnya paratiroid hormon akan meningkatkan ekspresi kalsium, kemudian kafein dan sodium dia bisa menghambat ekspresi sehingga makanya kalau kita memberikan diuretik dia bisa menyebabkan terjadinya pertumbuhan kalsium di dalam ginjal, maka ini semua bisa menyebabkan dari kopi juga bisa menyebabkan terjadinya penurunan dari ginjal itu karena terjadi penurunan ekspresi kalsium dari ginjal sehingga terjadi peningkatan kalsium di dalam tubuh ginjal. Saya katakan
sorry. Ya, jadi kita lanjut. Jadi kemampuan usus untuk mengabsorpsi kalsium guna memenuhi kebutuhan kalsium tubuh sangat penting dalam memproteksi massa tulang ya. Karena itu adalah bagaimana metabolisme kalsium di dalam darah. Jadi mungkin kalau ada yang mau tanya, silakan deh, silakan mungkin kalau metabolisme kalsium sebelum kita masuk ke dalam osteoporosisnya sendiri. Jadi kalau kita mau bahas mengenai penyakit, ya kita harus tahu dulu bagaimana metabolisme normalnya ya, fisiologinya. Kenapa bisa bagaimana metabolisme kalsium? Aja dulu, nanti kalau ada yang mau tanya silakan ya, bisa di kolom chat ya, dipersilakan. Terserah mau bagaimana tekniknya. Jadi kita masuk ke definisi osteoporosis sendiri ya. Osteoporosis berarti porous bone. Jadi porous ya, dan osteo tulang, porous adalah seperti spons ya, porous berpori-pori. Jadi adalah penyakit tulang yang ditandai dengan adanya penurunan massa tulang sebagai hasil dari adanya kehilangan tulang yang terlalu banyak dan membuat tulang menjadi lebih kecil. Hal ini akan meningkatkan terjadinya fragilitas sehingga menyebabkan terjadinya kerentanan terhadap faktor, terutama pada yang paling sering faktor ya ini ya, hip, panggul, spine tulang belakang, wrist, dan shoulder. Dan kalau orang tua juga biasanya pada femur ya, jangan lupa femur ya. Ya normalnya kalau tulang itu kan begini ya, kalau ini terbesar ya, porosnya bagus ya, tidak terlalu lebar-lebar. Nah ini kalau sudah osteoporosis, dia mengalami penipisan pada sel-sel tulangnya dan lebih banyak lubang-lubangnya di dalam. Jadi ini bisa kalau mau kita bayangkan ini seperti kayu yang dimakan sama rayap. Jadi kalau kita lihat rumah itu biasanya bagus aja dilihat dari jauh. Tapi ternyata ketika diperiksa lebih dalam, kayu-kayunya rumah itu ternyata sudah dimakan sama. Jadi sudah semakin tipis dia punya kayu, jadi mudah sekali terjadi rubuh. Itu dia punya plafon, dia punya kayu dan lain-lain, lemari ya. Ini adalah epidemiologinya, osteoporosis ternyata lebih sering ya dialami pada pasien di dunia dibandingkan penyakit jantung, stroke, dan breast cancer ya. 200 juta jiwa penduduk di seluruh dunia telah menderita osteoporosis walaupun dia tidak mengetahui penyakitnya. Semua orang kulit putih dan orang Asia memiliki resiko osteoporosis lebih tinggi dibandingkan pada ras Afrika ya. Ini adalah penelitian terakhir ya. Ini adalah insidensi terjadinya fraktur panggul. Ternyata yang paling banyak selalu wanita ya. Jadi hati-hati ya, wanita memiliki resiko osteoporosis lebih tinggi pada pria. Jadi kalian wanita-wanita harus mengingat ya konsumsi kalsium dengan baik, terutama pada yang sudah menopause ya. Di sini kita lihat semakin tinggi usia pada wanita maka lebih mudah terjadi fraktur. Kalau di usia 65 namanya ini wanita tetap lebih banyak. Kalau masih usia muda masih seiringan ya antara pria dan wanita. Tapi pada saat dia sudah post menopause, dia sudah mulai naik, lebih banyak wanita terus lanjut ke atas ya. Di Indonesia penelitiannya dikatakan orang wanita lebih beresiko 4 kali lipat mengalami osteoporosis dibanding pria. Oke. Ini adalah namanya WHO Flux Risk Factor. Jadi ada namanya skor-skor ya untuk menentukan risiko fraktur di kemudian hari pada pasien yang mengalami osteoporosis ya. Jadi ini ada scoringnya. Ini juga sudah ada sih kayaknya kalau di HP-HP terbaru ya. Jadi dimasukkan nilai usia, jenis kelamin, smoking. Nanti ini kalau di skor nanti bagaimana ya. Jadi itu adalah scoringnya. Jadi itu nanti scoringnya mengatakan apakah ada riwayat orang tua yang mengalami fraktur panggul, apakah ada riwayat rheumatoid arthritis sebelumnya, apakah ada riwayat mengalami fraktur osteoporosis sebelumnya,
bagaimana pemeriksaan nilai bone density-nya dari DEXA, kemudian apakah ada penggunaan glukokortikosteroid oral dalam lebih 3 bulan, secondary cause of penyebab osteoporosis lainnya seperti diabetes yang menggunakan insulin, kemudian ada osteogenesis imperfecta, penyakit kronik liver, penyakit hipogonadisme, dan penyakit lainnya. Itu nanti kalau ada skornya nanti dilihat bahwa ini orang memiliki resiko fraktur yang tinggi, ini orang resikonya rendah, ya seperti itu. Klasifikasinya osteoporosis dapat diklasifikasi menjadi 2 kelompok ya, tergantung berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi metabolisme tulang, yaitu osteoporosis primer dan osteoporosis sekunder. Pada lansia itu paling sering kita sebut osteoporosis tipe 2, osteoporosis primer ya. Jadi primer karena tidak ada penyebab lain, jadi murni dari proses tubuhnya itu. Jadi osteoporosis 2 biasanya ditandai dengan tipe 2 ya, pada senile osteoporosis ya. Jadi ini pada orang tua. Ini berhubungan dengan memang sudah kehilangan dari massa tulangnya akibat proses penuaan ya. Kalau osteoporosis tipe 1 biasanya karena defisiensi estrogen, biasanya ini pada menopause, wanita menopause, sehingga menyebabkan penurunan pada trabekular dari tulang itu. Jadi pada osteoporosis primer itu ada 2, tipe 1 dan tipe 2. Tipe 1 biasanya pada wanita postmenopause, yang tipe 2 biasanya pada lansia. Ini adalah patofisiologi osteoporosis tipe 2 yang biasanya pada lansia ya. Jadi pada lansia itu sering sekali dietnya menurun, adanya paparan eksposur matahari yang menurun, sehingga terjadi penurunan pada vitamin D ya. Penurunan vitamin D ini juga akan diikuti dengan fungsi ginjal yang menurun, sehingga akan ada terjadi penurunan hidroksilase, kemudian terjadi gangguan pada memproses 25-OH-D3 menjadi 125-OH2-D3. Nah, kalsium intake juga ini akan menurun. Jadi pada orang lansia itu biasanya kan malas makan, malas apa dan lain-lain, sehingga intake kalsium juga akan berkurang. Nah, intake kalsium yang berkurang ini akan menurunkan serum kalsium dan meningkatkan paratiroid hormon. Sehingga paratiroid hormon yang karena tubuh merasa kurang kalsium, maka tubuh harus mencari kalsium yang banyak. Nah, untuk mendapatkan kalsiumnya, tubuh akan berusaha mencari dari gudang-gudang kalsium itu. Gudang kalsium itu ada di mana? Ya berada di dalam tulang. Akibatnya di dalam tulang itu akan terjadi reabsorpsi, peningkatan kerja dari osteoklas, sehingga akan menyebabkan terjadinya peningkatan serum kalsium. Nah, peningkatan osteoklas ini akan menyebabkan terjadinya osteoporosis. Selain itu pada orang tua juga osteoblas juga kerjanya sudah mulai menurun, sehingga terjadi penurunan pada formasi tulang itu sendiri, sehingga menyebabkan akhirnya terjadi osteoporosis seperti itu. Ini adalah patofisiologi osteoporosis tipe 1 yang pada wanita postmenopause akibat penurunan dalam estrogen akan menyebabkan reabsorpsi dan peningkatan kehilangan bone itu akan meningkat. Jadi ini dia lebih dominan pada estrogennya ya. Sehingga meningkatkan terjadinya peningkatan kalsium pada serum ya. Nah, kalsium serumnya yang meningkat ini akan merangsang paratiroid hormon untuk mengurangi hormonnya, sehingga vitamin D akan menurun. Nah, vitamin D yang menurun ini akan menyebabkan absorpsi kalsium yang merendah, kemudian tubular reabsorpsi kalsium juga di ginjal akan menurun dan akan menyebabkan negatif kalsium balance sehingga terjadi osteoporosis. Ini adalah osteoporosis sekunder ya, penyebab dari osteoporosis sekunder ini adalah penyebabnya bisa karena medical condition-nya sendiri ya, karena penyakit yang diderita sendiri, bisa karena obat-obatan. Obat-obatan yang paling sering adalah antikonvulsan, dalam hal ini phenytoin yang paling sering dipakai ya pada pasien-pasien epilepsi, kemudian kemoterapeutik yang non kemoterapi, siklosporin, sandimun ya, ini biasa kita pakai ini pada pasien-pasien autoimun, kemudian glukokortikoid ya, monitoring reducing hormon, heparin, lithium. Ini lithium biasa dipakai pada psikiatri, methotrexate, PPI. Ya ini juga ya obat MA ya. Obat MA juga bisa menghambat terjadinya peningkatan kalsium di dalam tubuh ya, walaupun jangka panjang sebenarnya nggak terlalu kuat. SSRI, tacrolimus, tamoxifen ya, obat-obat pokoknya ini obat-obatannya.
Kemudian penyakit-penyakit yang bisa mengganggu yang paling penting adalah ini ya, gangguan endokrin, gangguan gastrointestinal, penyakit HIV, penyakit kronik, gangguan ginjal, penyakit rheumatoid arthritis, dan sistemik lupus erythematosus atau SLE ya. Jadi mekanisme patogenesis dari osteoporosis meliputi kegagalan untuk mendapatkan kekuatan optimal dari skeletal selama proses pertumbuhan ya. Kemudian yang kedua adalah adanya resorpsi tulang yang berlebihan akibat osteoklas ya. Kemudian yang ketiga adanya kegagalan dalam osteoblast dalam membentuk formasi tulang yang baru. Jadi patogen mekanismenya karena kegagalan untuk proses pertumbuhannya, osteoklas yang meningkat dan osteoblast yang terganggu. Intinya begitu aja patofisiologinya. Ada beberapa mekanisme lain yang mendasari adanya gangguan dalam remodeling tulang ini. Dan ini tidak termasuk bukan hanya dari osteoblast dan osteoklas saja, tetapi juga mempengaruhi sel puncanya. Sebagai tambahan dalam interaksi dengan hormon sistemik, sitokin, faktor-faktor pertumbuhan dan transkripsi lainnya. Jadi bukan hanya ada juga mekanisme lain yang menjelaskan. Jadi bukan hanya osteoklas saja, tetapi ada pengaruh-pengaruh seperti dari hormon pertumbuhan, sitokin inflamasi dan faktor transkripsi di DNA sendiri. Nah, diagnosis osteoporosis, bagaimana kita bisa melakukan diagnosis dari osteoporosis itu. Jadi diagnosis selalu ya, kalau ditanya bagaimana diagnosis, kenapa kamu diagnosis gitu? Nah, jadi jawabannya kita sebagai pertanyaan kenapa diagnosis seperti itu, tidak langsung kita bilang dari laboratorium, lalu kita harus memulai dari anamnesa, pemeriksaan fisik, baru dari penunjang saya dapatkan. Jadi selalu begitu, pemeriksaan fisik baru penunjang. Jadi tidak boleh langsung, kenapa diagnosismu tifus? Karena hasil labnya dok, oh tidak bisa. Kita tidak boleh hasil lab, kita harus selalu memulai dari anamnesa dan pemeriksaan fisik. Jadi anamnesa biasanya adanya kondisi penyakit medis yang beresiko ya, kemudian adanya rendahnya activity daily physicalnya, jadi kurang berjalan, selalu biar ke toko depan rumah naik motor, jalan pakai jalan kaki ya, kemudian obat-obatan yang selalu dipakai, bagaimana kebiasaan merokoknya, bagaimana kebiasaan konsumsi alkoholnya. Dan memang kalau di Indonesia kayaknya kalau dibilang kebiasaan alkohol nggak terlalu sering ya, tapi kalau di luar negeri itu kebiasaan alkohol itu termasuk ke dalam faktor risiko karena dia sangat banyak mereka konsumsi alkohol sehari-hari. Bisa menyebabkan osteoporosis, bagaimana kurang paparan matahari, misalnya yang tinggal di daerah gunung ya, atau biasanya selalu memakai sunblock ya, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah menopause ya, pada wanita-wanita yang sudah menopause. Jadi jarang sekali wanita pre-menopause kurang mendapatkan terkena osteoporosis seperti itu. Kemudian pemeriksaan fisik, kita lakukan pemeriksaan ya, kita lihat apakah ada deformitas, apakah ada kifosis, apakah ada nyeri, ada tanda-tanda fraktur sebelumnya, dan apabila ada penurunan dari tinggi badan. Jadi biasanya tinggi badan 165, karena semakin lama semakin kifosis, maka tinggi badan juga akan semakin pendek. Jadi kita lihat, loh kok kamu semakin pendek? Nah, gitu. Kemudian apakah kita melihat apakah ada pemesanan dari tiroid ya, kerja tiroid. Ini adalah pemeriksaan biochemical ya, yang untuk melihat turnover dari penanda tulang ya. Nah, ini adalah SPYNP dan SCTX, ini jarang diperiksa ya. Tapi ini kalau kamu tahu bahwa ini ada di situ ya. Kemudian ini adalah pemeriksaan yang bisa dilakukan untuk mengizinkan adanya osteoporosis sekunder ya. Tadi saya bilang kan penyakit-penyakit seperti penyakit kelainan darah, jadi kita periksa sedum komplit blood count-nya, penyakit ginjal kita periksa gangguan ginjalnya, kita melihat pemeriksaan kalsium sendiri, fosfor sendiri, dan magnesium, pemeriksaan SpO2, SGPT untuk melihat apakah ada gangguan hati kronik, kemudian alkaline phosphatase untuk melihat gangguan hati, TSH untuk gangguan tiroid ya, vitamin D-nya sendiri, dan hormon paratiroid, dan melihat apakah hipoggonadisme dengan melihat
testosteron dan gonadotropin ini yang bermain. Ada nama pemeriksaannya DEXA ya. DEXA adalah Dual Energy X-ray Absorptiometry. Jadi ini ada pemeriksaan yang biasanya kita lakukan untuk mendiagnosa dari osteoporosis. Ya. Ini adalah yang standar. Jadi biasanya dilakukan pada tulang belakang, pada panggul, dan sama pada tulang radius. Ya, seperti itu. Jadi dikatakan osteoporosis bila nilai T-score kurang dari sama dengan minus 2,5. Ini osteopenia antara minus 1 sampai minus 2,5 nilainya, dan normal adalah antara minus 1 ke atas ya. Jadi kalau kurang dari minus 2,5 maka itu sudah osteoporosis. Ada disertai faktor maka disebut osteoporosis sever, osteoporosis berat ya. Jadi ada tanda-tanda osteoporosis dengan adanya faktor sudah bisa disebut osteoporosis berat. Ini adalah DEXA ya, pemeriksaannya alatnya ya, jadi tidur, dan nanti ini ditentukan yang mana yang mau dinilai, apakah yang tulang belakang, spine, apakah yang panggul, hip, atau radius ya. Ini adalah contoh pemeriksaannya ya. Jadi nanti ini kalau diambil itu datanya seperti ini. Nanti ada satu ini dari lembar 1, lembar 2, lembar 3, lembar 4. Jadi kita selalu menilai T-score itu dari yang berdekatan ya, memiliki nilai yang berdekatan. Jadi tidak boleh kita mengambil itu yang tidak boleh di sekitaran di sini total. Kenapa? Karena nanti akan ikut juga bone density pada tulang iganya, tulang kostanya ya. Jadi kita harus ambil yang betul-betul tidak ada tulang lain yang terkena dari situ. Jadi biasanya kita akan ambil di daerah 1 sampai 4. Nanti jadi pada pembacaan T-score ini kita bisa lihat T-score totalnya adalah minus 2,6. Kemudian minus 2,6 ini artinya kan adalah osteoporosis. Jadi ya kita sebut ini adalah osteoporosis. Next, ini adalah skor yang tadi saya kasih tahu ya. Next adalah skor yang diterbitkan oleh WHO untuk mengestimasi resiko terjadinya fraktur osteoporosis di 10 tahun ke depan. Ya. Kemudian bagaimana melakukan pendekatan pada pasien-pasien osteoporosis adalah melakukan intervensi dari beberapa kondisi meliputi peningkatan pada intake dalam kalsium dan vitamin D, jadi dikasih suplemen kalsium, dikasih suplemen vitamin D, kemudian memberi exercise lifelong regular weight bearing and muscle strengthening. Jadi dikasih olahraga weight bearing dan penguatan otot ya. Kemudian berhenti merokok dan berhenti konsumsi alkohol, dan menterapi faktor risiko untuk kejadian jatuh. Siapa yang sebaiknya bisa mendapatkan terapi untuk osteoporosis yang khusus, itu harus berdasarkan penilaian yang khusus dari masing-masing dokter ya. Ini adalah obat-obatan yang biasanya sering dipakai ya pada pasien-pasien yang mengalami osteoporosis. Yang paling aman adalah bifosfonat. Selain dari suplemen kalsium dan vitamin D itu biasanya kita menggunakan bifosfonat. Nah, penggunaan bifosfonat ini ada juga kriterianya ya untuk orang-orang tertentu. Nah, ada berbagai macam bifosfonat, ada alendronat, ibandronat, lisedronat, zoledronic acid. Ya, ini masing-masing ini ada anunya ya. Kalau alendronat misalnya bisa diberikan setiap hari, ibandronat mungkin 1 kali seminggu, lisedronat 1 kali sebulan, zoledronic biasa diberikan 6 bulan sekali atau 1 tahun sekali. Jadi ini adalah algoritma untuk pemberian long term bifosfonat terapi pada wanita postmenopause. Jadi ini kita bisa lihat apabila ada pemberian jatuhnya, tapi ini saya rasa untuk kalian nggak usah ya, karena kalian tidak harus mempelajari bifosfonat, jadi saja. Ini nanti
nanti yang kalian mungkin bisa edukasi ke pasien adalah meningkatkan kalsium intake ya, baik melalui diet dalam bentuk suplemen ataupun dalam bentuk makanan ataupun dalam bentuk suplemen ya. Kalsium suplemen biasanya meningkatkan risiko terjadinya nefrolitiasis, adanya efek samping gastrointestinal, jadi biasanya diare ya, biasanya kalau minum susu banyak-banyak, ya, ternyata nanti bisa menyebabkan nefrolitiasis dan lain-lain ya. Bahkan juga ada yang masih juga sekarang kontroversial adalah meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular karena bisa menyebabkan terjadinya kalsifikasi dari pembuluh darah ya. Akan tetapi ini masih sangat belum terbukti hasilnya walau di penelitian meta-analisis secara luas. Direkomendasikan meningkatkan kalsium di dalam tubuh sehari sekitar 700 sampai 1.200 mg pada orang-orang yang mengalami osteoporosis. Kalau mungkin ya melalui makanan sehari-hari aja, nggak usah melalui suplemen kalsium ya, jangan dikasih kalsium 500 mg, kalau dikasih kali 2 kayak gitu. Kalau bisa, kalau nggak bisa ya udah nggak apa-apa, kasih aja kalau suplemen daripada misalnya kurang seperti itu. Dan memang di Indonesia karena kita kurang jarang minum susu, anak-anak juga jarang dilatih minum susu, orang dewasa juga jarang minum susu, dan makan keju bukan makanan utama kita, jadi memang orang Indonesia itu katanya selalu mengalami defisiensi kalsium dan vitamin D. Jadi sebagai ringkasan, wanita usia postmenopause, pria lebih dari 50 tahun ke atas, dan semua yang berisiko faktus dan 10 tahun ke depan menggunakan questionnaire TRAX ya. Individual yang memiliki resiko intermediat sebaiknya melakukan pemeriksaan BMB untuk menilai apakah sudah terjadi osteoporosis atau osteopenia. Ini adalah tempat-tempat yang sering, yang mana fragilitas fraktur sering terjadi, yaitu pada vertebra, pada radius distal, pada humerus proximal, pada pelvis dan proximal. Jadi yang paling sering fraktur ini deh. Ini 4 tempat yang paling sering kalau kamu dapat pada pasien lansia, jatuh, baru jatuh, patah tulang, ini yang paling sering 4 ini. Lifestyle dan dietary, sebaiknya kita berikan dietary calcium intake, kalau kalsiumnya vitamin D, dan exercise regular weight bearing, dan menilai risiko terjadinya jatuh di kemudian hari. Pemberian obat-obatan yang bisa diberikan antara lain alendronat atau risedronat merupakan first-line treatment in the majority of cases. Oke? Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk osteoporosis. Ada yang mau ditanyakan, silakan, saya persilakan. Dok, izin bertanya dok. Ya, silakan dek. Dok mau bertanya dok, misalkan ada seorang pasien dok, terus dia mengalami osteoporosis, terus juga disertai dengan ini dok, batu ginjal dok, dan kebetulan itu dari hasil pemeriksaan ininya dok, batunya, analisis batunya dia itu batu kalsium. Yang saya pertanyakan dok, apakah tetap kita lanjutkan pemberian intake kalsium pada pasien yang menderita osteoporosis ini dok, atau kita sesuaikan dosisnya atau bagaimana dok? Oh, karena ada batu ginjal, baru dia juga osteoporosis. Bagaimana tata laksananya? Iya dok. Intinya toh, jadi begini, kalau kita ingin melakukan terapi kepada pasien, kita harus melihat dulu secara komprehensif yang mana yang menjadi lebih emergensi pada pasien ini, yang lebih urgensi yang mana ya. Oke, memang kadang suplementasi kalsium bisa meningkatkan terjadinya batu ginjal, tapi yang mana yang risiko, manfaat risikonya, misalnya ini orang untuk batu ginjalnya mungkin jarang mengeluh sakit pinggang, misalnya mengeluh kencingnya terganggu, tapi
dia sudah fraktur, dia sudah patah tulang, ada riwayat patah tulang sebelumnya dan sudah menjalani operasi. Jadi kalau saya seperti itu ya nggak apa-apa, kasih aja kalsiumnya sesuai dengan dosis yang kita harapkan, tadi 700 sampai 1.200 mg. Nah, apa edukasi kita? Perbanyak minum air putih. Kadang untuk pasien konsumsi kalsium berlebih tapi tidak mengkonsumsi air putih yang banyak. Jadi itu bisa kita salah satu di dalam edukasinya. Terus batu ginjalnya nanti dok, nanti ada apa-apa? Ya nggak apa-apa, nanti batu ginjalnya konsul aja urologi. Bisa dilakukan SWL, ditembak, atau melakukan digisten untuk anukan batunya, itu nanti bisa aja belakangan. Yang penting kita juga menterapi yang mana yang lebih darurat pada pasien ini seperti itu. Jadi misalnya ini pasien osteoporosis, fotonya ini ada osteoporosis secara bukan tidak sengaja karena osteoporosis itu tidak bergejala. Terus dia lebih mengeluh batu ginjalnya dulu. Ya udah nggak usah dulu, kamu tunda aja dulu kasih suplemen kalsium. Tangani dulu nefrolitiasisnya, tangani dulu batu ginjalnya, konsul urologi saja dulu. Nanti kalau sudah ditangani batu ginjalnya, nah, tetap lagi kita bisa kasih suplemen kalsium di kemudian hari. Cuman nanti disampaikan kepada pasiennya, tolong kalau memang nggak bisa mendapatkan makanan tinggi kalsium sehari-hari, kalau mau minum suplemen kalsium ini harap diperbanyak minum air putihnya karena orang yang pernah menderita batu ginjal akan memiliki resiko kejadian batu ginjal di tempat yang sama di kemudian hari. Jadi kalau sudah pernah mengalami operasi batu ginjal, itu orang keluarga yang seperti itu, tetap dia harus evaluasi, harus hati-hati karena tetap masih beresiko terjadi batu ginjal di kemudian hari, sering berulang seperti itu. Makanya biasa obat-obat batu ginjal itu dianjurkan tetap diminum untuk pencegahan seperti itu. Oke? Tapi terima kasih dok. Ya, sama-sama. Ada lagi? Tapi izin bertanya dokter, tapi ya silakan. Tapi dok, apakah seseorang yang menderita penyakit osteoporosis kemungkinan besar anak keturunannya juga akan mengidap penyakit osteoporosis juga dokter? Tapi jadi semua penyakit yang seperti ini tetap kita akan mengatakan genetik mempengaruhi ya. Genetik memang mempengaruhi apakah akan mudah terjadi osteoporosis juga atau tidak. Tapi kita harus lihat lagi ya faktor risikonya. Contoh, pada pria itu jarang, pada wanita itu, pria itu sebenarnya jarang osteoporosis dibanding pada wanita menopause. Tapi tetap bisa terjadi osteoporosis. Tapi misalnya pada orang yang obes, ya, nah orang obes itu sebenarnya hampir tidak pernah osteoporosis. Coba kalau kamu lihat itu orang-orang gemuk, kalau di ronsen, dia bukan osteoporosis, tapi osteoartritis. Dia lebih ke nyeri sendi, bukan pada osteoporosisnya. Jarang orang obes itu mengalami osteoporosis. Kenapa? Karena dia memiliki steroid hormon yang meningkat. Nah, steroid hormon yang tinggi dari lemaknya itu yang menjadi anabolik untuk pembentukan kalsium. Jadi pada wanita-wanita obes itu hampir memiliki resiko yang rendah untuk osteoporosis. Jadi kalau ditanya apakah kalau orang tua osteoporosis anak juga kemungkinan bisa iya, tetapi tetap ada penyebab-penyebab yang lainnya karena ini bersifat multifaktorial. Sama orang tua diabetes, apakah anaknya pasti diabetes? Belum tentu. Bisa saja anak-anaknya bagus dari makannya, bisa saja anaknya bagus dari hidupnya, tapi tidak seperti itu. Orang tua kanker, anaknya juga akan kanker, tetap semuanya belum tentu, tetapi tetap memiliki genetik untuk melakukan seperti itu. Untuk kejadian ini bisa tetap ada, itu mungkin. Tapi terima kasih banyak dokter. Ya, sama-sama. Ada lagi? Ya, silakan. Orang yang memiliki penyakit tiroid mungkin akan terkena penyakit osteoporosis. Dalam hal apa? Karena penggunaan obat-obatan sebenarnya yang lebih utama. Itu seperti itu. Jadi karena penggunaan obat-obatannya itu yang menyebabkan metabolisme kalsium
kalsium di dalam tubuhnya itu sebenarnya alasannya yang lebih dominan, tapi jarang sekali secara langsung ya, tapi bisa secara tidak, secara dari ini sendiri yang menyebabkan osteoporosis tadi kan ada salah satunya itu ada, jadi itu dia bisa mengganggu terjadinya absorpsi kalsium. Makanya biasa saya pada pasien yang saya terlihat di tiroid itu saya sering juga kasih suplementasi kalsium untuk mencegah osteoporosis. Seperti misalnya gini, yang paling utama itu sebenarnya pada obat levothyroxine deh ya, pada pemberi tiroksin, hormon tiroid, hormon itu dia bisa mengganggu osteoblast, sehingga biasanya saya akan kasih penggunaan kalsium pada pasien-pasien seperti itu kalau penggunaan obat-obatan. Kemudian pada pasien-pasien hipertiroid, ya hormon tiroidnya itu juga yang akan mengganggu kalsium itu sendiri. Jadi intinya memang seperti itu. Ya. Jadi kalau dia hipertiroid, maka hormon tiroidnya, hormon tiroksinnya itu yang menyebabkan terjadinya osteoporosis. Kalau dia hipotiroid, maka kamu pasti akan kasih obat hormon tiroidnya, hormon tiroksinnya. Nah, hormon tiroksin dari luar ini akan menyebabkan terjadinya osteoporosis. Oleh karena itu, sering sekali kalau kita pemberian hormon tiroksin dari luar, saya pasti kasih suplementasi kalsium di kemudian. Kalau memang untuk pemakaian jangka panjang. Oke. Terus apalagi orang yang dilakukan operasi gondok ya, orang yang dilakukan operasi gondok sering sudah terangkat juga paratiroid hormonnya, makanya mereka itu juga sering mengkonsumsi kalsium sampai seumur hidup jangka panjang. Ada lagi? Kalau tidak ada, kita lanjut ke rheumatoid arthritis. Rheumatoid arthritis ya. Yang berapa nih? Kita ini aja ya, lanjut aja paling 1 jaman nanti habis itu supaya sekalian selesai ya. Oke. Ya, jadi kita lanjut untuk topik yang kedua, rheumatoid arthritis ya. Jadi penyakit rheumatoid arthritis ini boleh dikatakan merupakan sebenarnya penyakit autoimun deh ya. Jadi akibat imunitas seseorang yang menyerang sendi-sendinya. Nah, merupakan penyakit peradangan sendi yang umum yang sering terjadi pada pemeriksaan sehari-hari dan diperkirakan terjadi pada 1% dari seluruh populasi dunia. Biasanya penyebabnya multifaktorial ya, tapi di sini sudah sulit untuk ditentukan penyebab utamanya ya. Ditandai dengan adanya sinusitis inflamasi yang persisten ya, sehingga menyebabkan terjadinya kerusakan kartilage, kemudian erosi dari tulang ya. Ini jadi khasnya itu kalau rheumatoid arthritis itu selalu didapatkan tanda-tanda erosi. Nah itu kalau ada tanda-tanda erosi biasanya itu adalah rheumatoid arthritis. Kemudian sehingga ada juga terjadi deformasi
deformitas dan disabilitas dari sendi itu sendiri. Konsepnya dia biasanya terjadi pada dekade ketiga sampai ke-6, jadi usia 30 tahun sampai usia 60 tahun ya. Kemudian wanita lebih banyak dibanding pada pria. Kemudian biasanya pada umumnya yang paling sering involvement joint itu adalah poliartikular ya, biasanya banyak sendi yang terkena. Ini yang biasanya dialami oleh pasien ya. Jarang satu sendi, jarang ya sedikit ya, poli itu yang banyak. Kemudian tanda khasnya antara lain adanya stiffness ya, kekakuan pagi hari lebih dari 1 jam. Dan membaik dengan aktivitas fisik. Jadi kalau ini dok, kalau pagi kaku 1 jaman lah dok, 2 jaman habis itu membaik. Tapi kalau saya sudah bergerak bekerja dia sudah membaik lagi. Itu biasanya tanda-tanda di dalam rheumatoid arthritis ya. Biasanya paling sering terkena itu adalah sendi-sendi kecil ya, bukan sendi besar, tapi sendi-sendi kecil pada tangan dan pada kaki. Manifestasi klinisnya terbagi atas 2, artikular pada sendi dan pada di luar sendi, ekstra artikular. Jadi ini adalah penyakit yang juga bisa mengenai ekstra artikular, bukan hanya di dalam sendi-sendi tulang itu sendiri. Ini adalah sendi-sendi yang ada di seluruh tubuh kita ya. Jadi biasanya ditandai dengan kekakuan lebih 1 jam dan mengenai sendi-sendi ini ya. Ini 1, 2, 3, 4, ini sendi sini, sendi sini, sendi sini, sendi geno, sendi ankle, kemudian metatarsal ya. Kemudian pada bahu dan lain-lain, siku ya. Yang paling khas itu biasanya yang paling berhubungan dengan kejadian RA adalah MCP dan PIP ya, bukan proksimal ya. Jadi bukan distal ya, proksimal interphalanx, metacarpal dan metatarsalphalanx pada kaki ya. Ini yang paling sering terkena ya, jadi sendi-sendi ini yang biasanya kena. Jari-jari tangan ya, jari-jari sini ya, atau wrist ya. Jarang sekali pada sendi besar ya, jarang sekali pada lutut, jarang pada, tapi tetap bisa juga ada risikonya. Tapi yang paling sering itu yang sendi-sendi kecil. Ada juga, jangan lupa ada namanya juga sendi cervical spine ya. Biasanya juga terjadi pembengkakan pada cervical spine. Nah, kalau dia nyeri pada thoracolumbar, sacroiliac, dan distal interphalanx joints, ini biasanya bukan dari rheumatoid arthritis. Jadi kalau dia nyerinya pada distal interphalanx yang paling atas ini, yang dekat kuku, sendinya membengkak, maka itu biasanya bukan rheumatoid arthritis. Ininya sendinya pada yang sini, bukan yang di sini. Yang sering terkena itu ini, sama yang ini, ya. Yang tangan ini, jari ini naik. Metacarpal sama metatarsal ya kalau kaki ya, sama ini proximal interphalanx. Ini namanya ulnar deviation ya, jadi dia terjadi deviasi, miring bentuknya. Nah kalau ada yang seperti ini sudah hampir pasti juga dibilang rheumatoid arthritis. Jadi ada istilah swan neck, ini ya swan neck ya. Ini swan neck, jadi dia seperti leher angsa. Kemudian ada boutonniere deformitas ya, boutonniere deformitas yang ini, nah seperti itu dia ya. Kalau ini dok ya, kita kayak berulang ya, ini bentuknya, ini berarti dia itu rheumatoid arthritis. Kalau ada yang begini, hampir pasti 90% rheumatoid arthritis. Ini ya, ini boutonniere, yang ini swan neck. Yang boutonniere yang ini naik, ini ya. Kalau swan neck itu ya ini. Ya, swan neck ininya fleksi, ininya ekstensi. Oke, cantik sekali. Kemudian ada manifestasi ekstra artikular, biasanya terjadi 30-40% kasus terjadi akibat adanya artritis sebelumnya, kemudian pressure dan
Ini biasanya terjadi pada orang-orang dengan high titer dari rheumatoid factor atau anti-CCP. Jadi biasanya antibodi yang kita periksa untuk mendiagnosa ini adalah rheumatoid factor atau anti-CCP. Kemudian biasanya didapatkan pada orang dengan genetik HLA DR14, biasanya pada laki-laki, biasanya didapat pada yang usia muda, dan adanya riwayat dari merokok. Yang paling sering gejala ekstraartikuler adalah gejala konstitusional. Gejala konstitusional itu dia biasanya demam, lemas, bergigil, nafsu makan menurun, nah itu seperti itu. Kemudian ada nodul rheumatoid, kemudian gangguan darah, bisa anemia, bisa leukopenia, bisa trombositosis, ya. Ada istilah Felty syndrome. Felty syndrome itu diandai dengan adanya neutropenia, pembesaran spleen, dan adanya kronik nodular rheumatoid arthritis. Jadi adanya nodul pada rheumatoid arthritisnya ini. Kemudian gangguan pada pernapasan, bisa terjadi efusi pleura, pneumonia, pneumonitis, ya. Kemudian pada kardiovaskular bisa jadi perikarditis, efusi perikard, kardiomyopati. Jadi ini penyakit sendiri tapi bisa mengenai seluruh tubuh, ya. Vaskulitis, CNS, pada mata, ya. Pada mata bisa terjadi sklerotis, ya. Jadi dia bisa mengenai berbagai macam hal. Ini kalau kita lihat ini adalah bukan fokus, ya, tapi ini adalah nodul rheumatoid. Itu ini, ya. Jadi biasa kalau pikir fokus, ya, padahal ini bukan fokus. Apa yang dilakukan untuk mendiagnosa rheumatoid arthritis? Laju enak darah, ya. Kemudian kemudian rheumatoid factor. Jadi rheumatoid factor itu adalah ya, jadi antibodi rheumatoid factor itu adalah antibodi yang mengenali expulsion dari immunoglobulin G, bisa berupa IgM, IgA, pada 2 tahun pertama akan memiliki hasil rheumatoid factor yang diulang 4-6 bulan selama 2 tahun pertama, kemudian karena pasien bisa mengalami seropositif, ya, jadi yang negatif menjadi positif dalam 1-2 tahun, ya. Jadi biasanya 2 tahun pertama itu dia akan menjadi positif. Nilai prognostik, ya, dia memiliki nilai prognostik karena kalau yang memiliki kadar yang tinggi biasanya prognosisnya buruk dan biasanya sering terjadi manifestasi ekstraartikuler yang lebih banyak, ya. Jadi walaupun rheumatoid factor negatif tapi nanti ada scoringnya yang menyatakan dia positif, ya, bisa jadi itu berarti rheumatoid arthritis dengan prognosis yang baik, seperti itu, ya. Rheumatoid factor bisa juga positif pada berbagai penyakit autoimun lainnya selain rheumatoid arthritis, dan juga bisa positif pada Sjögren, pada vaskulitis poliartritis nodosa, sarkoidosis, SLE, cleidoglobulinemia, ya, ini penyakit-penyakit lain yang bisa menyebabkan positifnya rheumatoid factor, ya. Jadi kalau RF positif bahwa tidak ada tanda-tanda nyeri-sendi seperti khas pada rheumatoid arthritis, jangan pikirkan rheumatoid arthritis saja, bisa saja penyebab yang lainnya. Kemudian ada namanya anti-CCP. Anti-CCP ini merupakan imunoglobulin G yang menyerang memiliki, kalau dia jarang didapat, ya, sensitivitasnya hanya 65%.
Jadi, tapi kalau dia sampai 95%, ini sama seperti kalau kita melakukan pemeriksaan misalnya rapid antigen. Dikatakan pada pasien COVID ya, dia memiliki kalau diharapkan dia positif, ya sangat rendah. Tapi kalau misalnya dia positif, sudah pasti, sudah hampir pasti nanti dia mengalami sudah pasti dia COVID. Jadi kalau dia didapatkan negatif, belum tentu bukan COVID. Tapi kalau dia sudah positif swab antigennya, sudah hampir pasti dia COVID. Jadi dia mulai berharap dia negatif. Mungkin itu begitulah gambaran yang jelasnya untuk saat ini. Ya. Kemudian anti-CCP ini memiliki nilai diagnostik dan nilai prognostik ya. Jadi dia bisa melihat apakah ada bagaimana severitas penyakitnya, bagaimana progresi dari radiologis, dan bagaimana kemungkinan fungsional outcome ke depannya. Kepastian yang biasanya sering diperiksa antara lain CRP, fibrinogen, laju endap darah ya, kemudian komplement C3C4 ya, itu aja yang paling sering ya. Jadi kalau saya sih biasanya periksa LED sama CRP ya. Ini semua jarang. Kemudian ini adalah kelainan lab yang sering lainnya, tapi bukan khas untuk penyakit rheumatoid arthritis ini. Peningkatan LED, CRP, phagocytosis, leukositosis ya. Leukositosis ada tanda-tanda radang ya. Jadi bukan karena infeksi saja leukositosis itu, tapi karena proses inflamasi juga. ANA ini antibodi nuklear. Jadi ini ada antibodi ya untuk. Tapi kalau pemeriksaan ANA ini banyak jenis-jenis antibodi lainnya ya. Kemudian adanya inflamasi pada cairan sinovial dan adanya hipoalbuminemia. Gambaran radiologis yang sering terjadi adalah osteopenia ya. Kemudian ada destruksi sendi, subluxasi sendi, erosi tulang ya, erosi pada subkondral, kemudian pada USG biasanya adanya ini biasanya USG hanya dilakukan mendeteksi yang lesi jaringan lunak yang awal ya. Biasanya kalau belum terjadi lesi yang luas ya belum bisa didapat. Kemudian MRI memiliki sensitivitas yang lebih baik untuk mendeteksi sinovitis dan adanya gangguan pada bone marrow ya. Jadi ini biasanya ini ya didapatkan erosi ya. Ini adalah rheumatoid arthritis ya, jadi didapatkan erosi pada tulang itu sendiri. Ini juga adalah gambarannya, ini sudah ada perubahan. Ini bentuknya sudah berubah. Ini pada cervical spine ya, erosi pada cervical spine. Stick ya, dari yang 2000 ya, terbaru aja ya, ini saya tidak pakai ya. Udah coba kita hindari, ini saja yang kalian nanti nilai. Ini adalah kriteria terbaru sampai sekarang masih yang begini, memang sudah berubah tapi masih begini ya. Intinya adalah skor lebih besar sama dengan 6 ya dari nilai ini ya. Itu adalah mendefinit RA. Jadi diagnosa pasti RA dari skor ini ya. Jadi harus dapat lebih dari 6. Jadi kita bisa lihat di sini nilai rheumatoid factor sama ACP ini anti CCP yang tadi saya sudah jelaskan ya, ini anti CCP. Kalau nilainya tinggi ke titernya maka nilai skornya 3. Kalau LED sama CRP jadi nggak usah periksa sebenarnya dua-duanya, salah satunya saja, mau periksa rheumatoid factor atau CCP, mau periksa CRP, LED atau LED, salah satunya saja. Kalau LED itu nilainya cuma 1. Kalau durasi gejala sudah berlangsung lebih dari 6 minggu, nilainya 1. Nah ini sekarang kita hitung sendinya. 1 sendi besar, skornya 0. Makanya tadi bilang rata-rata adalah sendi kecil. Jadi kamu hitung kalau yang kena 1, 2, 3, 4, sendi ini sudah 4 memang nih yang terkena. Jadi kalau sudah 4 sendi kecil yang terkena, maka nilainya sudah 3. Seperti itu. Kalau sudah lebih 10 sendi, baik yang besar maupun yang kecil, sudah dianggap sebelah 5 nilainya ya. Jadi ini saja sama durasi lebih dari 6 minggu, sudah pasti rheumatoid arthritis, walaupun kamu tidak melakukan pemeriksaan laboratorium. Seperti itu.
Tata laksana, ya sebenarnya sih tata laksananya itu adalah tanggung jawab dokter spesialis penyakit dalam, karena kalian punya kompetensi tidak sampai di situ. Cuma nanti kalian bisa dijelaskan, mungkin kalian bisa tahu orang kalau dirujuk itu tujuannya untuk apa. Yang pertama adalah kita melakukan dulu edukasi ya kepada pasien atau keluarga yang merawat bahwa ini misalnya penyakit autoimun, tidak dapat disembuhkan secara total, tapi bisa dikontrol. Kemudian harus melakukan latihan profesional terapi, terutama pada sendi yang terserang ya, dan untuk kebugaran tubuh. Nah, terapi farmakologis yang pasti mungkin kalian masih bisa kasih dari analgetik seperti OAINS ya, seperti itu. Kemudian kalian bisa anjurkan penurunan berat badan dan pemberian omega 3. Omega 3 ini sering sekarang diberikan pada pasien-pasien dengan autoimun ya. Kemudian terapi farmakologi sendiri yang DMARDS ini sama ini biologic agents ini sekarang ini yang kami pakai di penyakit dalam ya. Ini adalah terapi yang kita pakai. Tapi nanti kalian tidak usah terlalu saya bahas, cuma kalian sudah tahu. Kemudian proteksi sendi di bidai, tergantung yang mana sendi yang terkena. Kalau perlu dikonsul ke bedah, ortopedi untuk apabila terjadi deformitas untuk melakukan artroplasti dan sinofektomi untuk memperbaiki kualitas hidup. Tapi ingat, ini adalah proses autoimun, jadi tetap harus mengkonsumsi obat terus-menerus. Pengobatan artritis reumatoid, terapi okupasional, ya, jadi konsul di rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan masyarakat. Jadi tujuan terapi itu untuk menterapi secara dini untuk menghilangkan nyeri, mencegah terjadinya disabilitas, kemudian memberikan edukasi kepada penyakitnya, memberikan physical terapi, occupational terapi, diberikan secara dini dan individualize ya, tergantung dari pasien. Jadi kalau orang kaya jangan juga kasih ini harus DMARD, ini harus biologic agent ya, kalau tidak ada uangnya janganlah dipaksa seperti itu. Ini obat-obatan yang dipakai ya, mungkin di awal kalian bisa kasih NSAID saja dulu, steroid jangka pendek dengan dosis rendah sambil sebagai bridging terapi sambil menunggu sampai diberikan terapi definitif seperti DMARD atau biologic agent. NSAID yang paling sering adalah diberikan ya untuk mengurangi keluhannya, nyeri ya, tapi efek samping yang paling sering selalu kalau kalian pemberian NSAID adalah GI tract ya, gangguan GI tract. Jadi kalau dikonsumsi seumur hidup ya hati-hati nanti terjadi pendarahan lambung ya. Penggunaan secara lama, jangka panjang sebaiknya dihindari, should be minimized ya. Kortikosteroid diberikan hanya sebagai bridging terapi selama 6-8 minggu, ya paling maksimal 2 bulan sebelum dimulainya DMARD. Ya. Ini adalah DMARD. DMARD itu adalah singkatan dari Disease Modifying Anti-Rheumatoid Agents. Ya. Nah, DMARD ini adalah yang nanti mengobati sebenarnya pada anunya ini dalam rheumatoid arthritis ini. Kemudian jadi kalau kita sudah kasih DMARD ya tetap kita kasih NSAID, jangan sampai tidak diberikan analgetik, nanti nyerinya masih terasa, pasien merasa obatnya ini sudah minum kok tidak membaik. Jadi ini diberikan sampai terjadi remisi. Yang kita harapkan adalah remisi. Remisi itu tidak terjadi lagi tanda-tanda aktiviti dari penyakit. Jadi pasien bisa dinyatakan remisi, tidak ada tanda-tanda inflamasi, obat tidak terjadi inflamasi. DMARD yang paling sering dipakai adalah methotrexate, Hasecvi, hidroksikloroquine. Nah, ini hidroksikloroquine ini yang kemarin sempat dipakai pada pasien-pasien COVID. Sulfasalazine ini juga yang biasanya kita pakai pada colitis ulceratif, pada pasien penyakit Crohn ya. Lenflunomid juga obat-obatan autoimun. Yang jarang dipakai kloroquine. Dulu ini kan waktu masih jarangnya ini Hasecvi, kita masih pakai kloroquine karena obat malaria banyak di Indonesia. Tapi sekarang sejak COVID yang dia memiliki manfaat, Hasecvi produknya sudah banyak. Hidroksikloroquine bahkan sampai ada generiknya. Nah, sekarang ini sudah mulai sering kita bisa pakai. Tapi efek samping ya tetap nanti harus di screening. Jadi harus penyakit dalam screening dulu sebelum diberikan obat-obat ini. Siklosporin, azathioprine, siklofosfamid, klorambucil ya itu yang biasa, itu jarang dipakai ya. Ini
Hidroksikloroquine, efek sampingnya yang paling sering yang harus hati-hati adalah retinopati, biasanya menyebabkan tidak bisa mengenali warna ya, buta warna. Kemudian metotrexat ya, dia paling sering menyebabkan gangguan GI, hepatotoksisitas, bone marrow suppression, pancytopenia, atau bahkan menyebabkan imunosupresan nih. Jadi yang dimonitoring darah rutin, fungsi hati, chest X-ray, sodium creatinine setiap 3 bulan ya. Sulfasalasin biasanya efek sampingnya ras, muncul gejala-gejala ras, kemudian bisa menyebabkan jumlah sel sperma, infertilitas ya, yang menurun. Biasanya dimonitoring 6-8 minggu, epinomid ya. Itu aja, yang penting kalian tahu, oh ada DMARD, oh kalau mau ini pada masa ini hati-hati, nanti oh dia minum ini, dia minum DMARD, oh hati-hati jangan sampai dia datang ke kamu, kenapa saya kayak begini dok, mata saya agak-agak rabun, agak tidak bisa mendeteksi warna, ya itu biasa salah satu efek sampingnya seperti itu. Kapan dimulai DMARD? Ya secepat mungkin ketika diagnosa RA telah didiagnosa. Yang paling sering kita pakai sekarang adalah metotrexat ya sebagai DMARD of choice untuk saat ini. Diberikan sekali seminggu ya biasanya penggunaan DMARD-nya. Harga juga lebih murah dibanding DMARD yang lain ya. Ini nggak usah ya, ini imunosupresan nggak usah. Nah ini ada juga namanya antibiologic agent, ini biasanya anti TNF alpha, interleukin 1, nah ini obat-obat mahal ya. Ini biasa obat-obatnya, ini juga dipakai di COVID ya, interleukin 6 biasa terakhir, ini yang paling sering kita pakai tocilizumab. Nah ini bisa beli satu motor Honda setiap pembelian satu kali suntikan. Satu motor Honda yang paling mahal. Nah itu. Jadi ini agak mahal. Ini nggak masuk BPJS kayaknya. Nggak tahu lah. Jarang dipakai kalau untuk pasien-pasien BPJS karena kayaknya mahal. Tidak sanggup. Nah jadi ada berbagai macam obat-obat memang ya. Yang ini yang terbaru ya. Anakinra, anti-interleukin 1 ya. Ini juga sering dipakai. Dapat diberikan dengan metotrexat secara bersama-sama atau sebagai monoterapi ya. Ini guideline-nya yang pasti pertama ya kita bisa berikan DMARD secara monoterapi atau HCQ dan metotrexat ya. Jadi atau bisa dengan risiko prognosis yang buruk yang paling bagus adalah pemberian anti langsung biologic agent ya seperti itu. Jadi ini adalah guideline-nya. Ini enggak usah lah kalian, pokoknya kalau masalah tata laksana saya enggak terlalu aneh. Kalau rheumatoid arthritis tidak ada ikut tanya macam-macam, yang penting kalian tahu saja. Ini kapan dilakukan tindakan operasi? Apabila dapatkan nyeri berat yang berhubungan dengan kerusakan sendi yang ekstensif, nyeri persisten pada sinovitis, dan keterbatasan gerak yang bermakna, dan kompresi saraf, dan serta adanya ruptur pada tendon. Komplikasi yang paling sering adalah anemia, penyakit kardiovaskular, gangguan mata, imunokompromis, deformitas sendi, vaskulitis, osteoporosis, dan scleroparenchyma primer dan sekunder. Prognosis sangat dipengaruhi ya, jelek pada usia lanjut, prognosisnya jelek pada usia lanjut juga ya, kemudian wanita biasanya prognosis lebih baik, banyak sendi yang terkena, kalau lebih banyak dia lebih jelek. Kerusakan strukturalnya bagaimana, disabilitas fungsionalnya, dapatnya gejala ekstraartikular biasanya dia lebih jelek, masalah psikososial yang bermasalah kurang keuangan dan lain-lain, depresi itu juga dia lebih jelek, rheumatoid faktor yang tinggi juga jelek, ada HLA-DR4 homozigot dia lebih jelek ya. Itu jelek prognosisnya semua. Oke, mungkin itu saja mengenai rheumatoid arthritis. Mungkin ada yang mau ditanya, silakan. Saya persilahkan. Jadi ini sekarang kalian harus mengerti ya bahwa istilah penyakit rematik itu luas. Jadi mungkin sebelum masuk ke dokter, kalau orang tua lo bilang, saya mungkin rematik dok. Nah, penyakit rematik itu luas. Semua penyakit yang mengenai sendi,
tulang dan otot itu disebut penyakit rematik. Keseleo saja itu rematik sebenarnya deh. Muscle spasm rematik. Jadi tidak boleh sembarangan. Ya kalau memang semua, oh ini rematik, oh, iya benar memang. Kalau saya sih iya benar memang, dokternya tidak salah, dokternya tidak bodoh, karena memang penyakit sendi apapun itu ya penyakit rematik. Cuma kita harus bisa bedakan apakah penyakit rematik ini pasien penyakit autoimun, penyakit karena asam urat di sendi yang lainnya, itu harus ditahu. Jadi penyakit rematik itu luas ya, jadi jangan berpikir semua itu tidak boleh makan sayur. Dan sekarang itu juga kita itu sudah mulai menghindari pelarangan makan sayur pasien-pasien asam urat, karena asam urat tidak berpengaruh pada sayur hijau, jadi pendiam seperti itu. Tidak tahu siapa yang bahas mau tahu, tidak tahu kayaknya muskuloskeletal juga, saya lupa. Ada yang mau ditanya deh? Ya silakan. Oke, sebenarnya gout dan rheumatoid arthritis sangat jauh hubungannya deh. Jadi rheumatoid arthritis ini adalah penyakit autoimun ya, penyakit imun ya. Jadi masalahnya karena antibodi yang terbentuk di dalam tubuh yang menyebabkan proses persisten sehingga terjadi inflamasi. Sedangkan kalau gout itu bukan penyakit autoimun, dia karena kristal-kristal urat, asam urat, kristal-kristal asam urat yang menumpuk pada sendi sehingga terjadi proses inflamasi di situ. Jadi tidak akan menyebabkan asam urat, tidak akan menyebabkan ya seperti itu. Tapi kalau asam urat bisa jadinya artritis sekunder. Nah, itu harus dibedakan. Tapi kalau dia menyebabkan tapi kalau asam urat menyebabkan osteoartritis sekunder, iya. Kalau rheumatoid arthritis karena dia menghancurkan sendi dan tulang, dia bisa menyebabkan. Nah, beda-beda hubungan. Biasanya ya GOUT, RA. Tapi GOUT bisa bersama-sama dengan OA, RA bisa bersama-sama dengan osteoporosis. Ada lagi mau ditanya? Cukup jelas deh. Ayo, ada lagi mau ditanya? Tapi dok, bisa minta PPT yang ini dok, sama yang tadi dok. Minta PPT yang tadi dok, untuk bahan belajar. Ya, nanti saya kasih. Tapi dok, terima kasih banyak dok. Itu ya saya upload di chat grup ya, di chat. Jadi download memang nih. Kalau kau tidak ikut kuliah kan berarti kau tidak lihat ini.
Oke ya, bisa lihat toh semua di chat. Tapi iya dok, oleh mi dok. Ada lagi? Kalau tidak ada ya saya akhiri. Oke ya, kalau tidak ada lagi saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi terima kasih banyak dok. Tapi dok, terima kasih banyak dok.